Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 9 ayat 43b sampai dengan 50. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah firman Tuhan. Oke, shalom saudara-saudara sekalian. Sungguh sukacita saya bisa kembali lagi di sini dan bisa melayani juga hari ini. Saudara, apa yang tadi saudara lihat itu bukan kesalahan, bukan pada televisi Anda atau bukan pada mata Anda, tetapi memang saya mengalami cedera, saudara. 2 minggu yang lalu dan minggu lalu kaki saya sempat dioperasi. Jadi ada ligamen saya putus dan juga kalau saudara tahu meniskus saya robek. Jadi 2 hal itu dioperasi dan kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan, beberapa bulan ke depan, saya harus berjalan seperti ini, pakai tongkat, dan saudara nanti akan terbiasa juga melihat saya beberapa bulan ke depan di atas mimbar ini dengan posisi seperti ini. Terima kasih saudara-saudara sekalian, selama seminggu terakhir ini saya banyak juga dapat telepon, dapat message dari rekan-rekan semuanya yang mendoakan saya, yang memberikan support untuk kesembuhan saya. Doakan terus biar pemulihannya dapat berjalan dengan baik. Oke, itu update sedikit kondisi tentang saya. Kita akan masuk ke firman hari ini. Thank you buat saudari Mafi yang sudah membacakan firman Tuhan buat kita semua, dan juga teman-teman Koriza, juga teman-teman tim musik, teman-teman yang sudah melayani hari ini. Terima kasih untuk pelayanan teman-teman semua. Dan saudara, firman yang tadi baru kita baca tanpa terasa adalah sudah menjadi pertengahan dari kitab Lukas. Dan ini juga merupakan, saudara, khotbah hari ini. Ini adalah khotbah terakhir dari kitab Lukas yang akan kita dengar bersama-sama di tahun 2023. Karena setelah ini kita akan break sampai akhir tahun nanti dari kitab Lukas, dan ada dua seri khotbah yang akan kita bahas bersama-sama minggu depan. Dan selama 5 minggu ke depan kita akan membahas seri khotbah yang berjudul Berjalan Bersama Yesus di dalam penderitaan dan pergumulan. Kenapa kita mau mengangkat tema khotbah ini, saudara, seri khotbah ini? Karena kita melihat dari diskusi-diskusi kita dengan jemaat-jemaat di Gospel Providence Church, ya, kita banyak mengalami musim-musim yang saat ini, musim-musim di mana kita harus bergumul lebih lagi, musim-musim di mana mungkin kita harus mengalami satu penderitaan, apapun itu penderitaannya. Dan untuk itulah saya dan Pak Riza, penatua, kami selaku penatua di sini, berpikir ada baiknya kalau kita mengangkat seri khotbah ini. Dan kita tidak akan mengambil dari satu kitab khusus, kita akan di sini mengambil beberapa kisah dan juga mazmur, kisah dari perjanjian lama dan juga mazmur-mazmur selama 5 minggu ke depan. Dari situ kita akan melihat bagaimana Tuhan memimpin umat-umatnya dalam pergumulan dan bagaimana kita berjalan bersama-sama Tuhan dalam pergumulan. Jadi jangan lewatkan itu. Dan setelah itu 5 minggu berikutnya, karena udah masuk bulan Desember, kita akan masuk juga ke seri khotbah Natal, ya, yang kita kenal dengan nama Minggu Advent, dan kita akan di situ membahas tentang narasi-narasi Natal atau ayat-ayat yang berhubungan dengan kisah Natal sampai nanti hari Natal tanggal 24 atau 25 Desember. Kalau nggak salah itu jatuhnya juga di hari Minggu juga. Ya, dan kita akan balik lagi nanti ke kitab Lukas di tahun 2024 bulan Januari. Dan mungkin saudara bertanya, kenapa kok kita potong Lukas ini di tengah-tengah pasal 9? Kenapa di sini?
Di sini saudara, ini bukan semata-mata saya atau Pak Riza yang menentukan ini, tetapi break di pasal 9 ini, mayoritas penafsir Alkitab setuju merupakan akhir dari satu babak di dalam kitab Lukas. Di mana kalau saudara perhatikan, dari Lukas pasal 4 terutama sampai pasal 9, itu menceritakan sebenarnya tentang satu babak dalam pelayanan Tuhan Yesus yang ada di daerah Galilea. Dan setelah ini saudara, dari pasal 9 ayat 51 sampai nanti pasal 24 di dalam kitab Lukas, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu berpindah pelayanannya dari Galilea ke kota Yerusalem, di mana pelayanannya tidak hanya akan menjadi semakin lebih berat di sana, tetapi disitulah nanti Tuhan Yesus akan ditangkap dan dihukum mati dan disalib di Yerusalem. Dan saudara, kalau kita mau recap sedikit, apa aja sih dari 9 pasal pertama ini, selama kurang lebih udah 1 tahun, saya ingat banget kita mulai pertama kali seri kitab Lukas ini di tahun 2022, di akhir tahun 2020, dan ini udah hampir 1 tahun kita bahas pasal Lukas ini. Paling tidak ada 2 poin besar yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Pertama, ada tema besar yang kita pelajari tentang misi pelayanan Yesus ke dalam dunia ini, di mana Yesus datang ke dalam dunia ini dikatakan untuk membawa kerajaan Allah ke dalam dunia. Dan ini digenapi saudara melalui penderitaan dan kematian Yesus di atas kayu salib. Kita juga bisa melihat sepanjang kita belajar kitab Lukas sejauh ini bagaimana Yesus ini menyatakan misinya ini melalui pengajaran-pengajarannya dan juga melalui tanda-tanda mujizat yang mengarahkan kita untuk melihat kepada karya penebusan Kristus yang sesungguhnya. Dan yang kedua, kesimpulan kedua yang dapat kita lihat, Lukas di dalam 9 pasal pertama ini juga menyatakan kepada kita tentang bagaimana kita sebagai pengikut Kristus itu dapat membawa misi Injilnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimana kalau kita pelajari di pasal-pasal terakhir, terutama pasal 8 dan 9 yang beberapa minggu terakhir ini kita sudah pelajari bersama, bahwa mengikut Yesus itu adalah berarti kita menyangkal diri, kita memikul salib, hidup yang penuh dengan penderitaan dan tidak mudah, tetapi disitulah kita akan menemukan kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan di dalam kemuliaan Tuhan. Nah saudara, kalau kita menyadari tentang hidup mengikut Tuhan yang menyangkal diri dan pikul salib dan hidup yang tidak mudah, paling tidak saudara, kita akan menemukan di sini ada 3 penghalang utama, 3 musuh utama kita. Kenapa kok susah banget sih ikut Tuhan? Dan 3 musuh ini saya bisa bilang, yang pertama paling jelas iblis. Yang kedua, kita bisa bilang musuh yang paling berat adalah situasi kehidupan, di mana kita seringkali mengalami situasi kehidupan yang membuat kita sulit untuk berjalan di dalam Kristus. Dan musuh ketiga, dan ini adalah yang menjadi poin kita yang akan kita bahas dalam firman hari ini. Dan ini musuh yang saya katakan mungkin yang paling besar dari semuanya, yaitu diri kita sendiri. Khususnya saudara, karena kita masih berada di dalam keberdosaan dan dosa kita mau memuaskan keinginan atau kepentingan kita sendiri. Dan dalam firman hari ini saudara, yang tadi kita sudah baca bersama-sama di Lukas pasal 9 ayat 43b sampai 50, kita akan berfokus tentang hal ini saudara. Dan ada satu isu yang sebenarnya akan kita bahas yang menjadi tema besar dalam khotbah hari ini, yaitu bagaimana kita menjadi besar di dalam kerajaan Allah. Firman hari ini saudara akan menyatakan kepada kita mengapa kok kita memiliki kecenderungan untuk menjadi besar, bagaimana kita berusaha untuk menjadi besar, dan apa arti sesungguhnya menjadi besar di dalam kerajaan Allah. Dan hari ini kita akan bahas bersama-sama dari ayat yang tadi kita sudah baca, Lukas pasal 9 ayat 43b sampai 50, yang akan saya bagi menjadi 3 poin khotbah sebagai berikut. Menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah itu berarti, pertama, berfokus pada kehidupan yang memberi daripada menerima. Kedua, selalu mendukung pelayanan Injil oleh siapapun. Dan yang ketiga, menerima kerendahan Kristus yang membawa kepada kemuliaan. Ini saudara yang kita renungkan bersama-sama. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan kita lebih dalam lagi, mari kita tunduk kepala, kita mau serahkan hati kita agar Tuhan berbicara dalam firman-Nya hari ini kepada kita semuanya. Bapa di dalam surga, seringkali hati kami menginginkan untuk menjadi yang terbesar. Hati kami seringkali menginginkan untuk mengedepankan diri kami Tuhan di atas segala-galanya. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar, kami mau tunduk kepada firman Tuhan. Kami berdoa agar Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk kembali mengkalibrasi, memperbaharui hati kami untuk melihat apa artinya menjadi terbesar di dalam kerajaan Allah. Dan bagaimana Tuhan kami hidup
sebagai orang-orang yang telah menang, yang telah dibesarkan oleh Tuhan sendiri di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicara Tuhan melalui firman-Mu hari ini, dan kami berdoa agar firman hari ini pun juga dapat betul-betul menusuk ke dalam hati kami dan mengubah setiap hati kami menjadi serupa dan segambar dengan kehendak Tuhan semata. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk ke poin yang pertama. Menjadi terbesar dalam kerajaan Allah itu berarti kita berfokus pada kehidupan yang memberi daripada menerima. Saudara, tidak seperti biasanya kalau biasa kita mulai dari awal perikop. Kali ini saya memulai poin pertama ini dari ayat 46, dari pertengahan perikop. Nah, di situ saudara, ayat 46 kalau saudara baca, Lukas itu menuliskan ada satu isu yang terjadi di antara para murid Tuhan Yesus. Dan para murid Tuhan Yesus ini khususnya secara spesifik adalah 12 murid Tuhan Yesus yang berada di dalam inner circle-nya Tuhan Yesus. Di mana 12 murid ini mendebatkan tentang satu hal. Siapakah yang terbesar di antara mereka? Saudara, para penafsir Alkitab atau para penafsir kitab Lukas ini kebanyakan setuju berpendapat bahwa perdebatan ini sebenarnya dipicu setelah para murid itu melihat dua peristiwa menakjubkan yang kita sudah pelajari 2 minggu sebelumnya di dalam kitab Lukas. Di mana 2 minggu yang lalu kita sudah belajar ada peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus. Kalau saudara ingat bagaimana di situ Yesus menyatakan kemuliaan yang besar di atas bukit, dan itu diapit oleh Musa dan Elia, dan itu adalah pemandangan yang menakjubkan di mata murid Tuhan Yesus, terutama di mata Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan minggu lalu kita juga sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus juga kembali berhasil mengusir roh jahat. Di mana kalau saudara lihat di akhir perikop itu ayat 43a dikatakan karena Tuhan Yesus berhasil mengusir roh jahat itu, banyak orang takjub, terheran-heran dengan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan saudara melihat dua peristiwa ini, para murid Tuhan Yesus ini semakin pede, semakin optimis bahwa kalau Yesus ini betul-betul adalah Mesias yang dinantikan oleh bangsa Yahudi. Tapi konsep Mesias yang dipikirkan oleh mereka itu adalah Mesias yang akan mengalahkan penjajah mereka pada waktu itu, yaitu bangsa Romawi. Dan ini adalah Mesias yang akan kembali membuat kerajaannya secara fisik di Yerusalem. Maka para murid itu berharap nanti kalau Yesus itu berhasil mengalahkan para penjajah dan dia nanti menjadi raja, maka mereka sebagai orang terdekat Tuhan Yesus itu berharap dapat diangkat menjadi salah satu tangan kanannya raja. Dan ini adalah posisi yang semuanya mau. Ini posisi yang terhormat, posisi yang akan berpengaruh besar dalam kerajaan. Dan inilah mengapa mereka jadi berdebat sedemikian rupa. Mereka mau membuktikan, mau menunjukkan siapa yang paling hebat di antara mereka yang dapat Yesus andalkan untuk mereka dapat duduk di posisi terhormat yang mereka pikirkan itu. Akibatnya, di Lukas pasal ayat 46 itu juga dibilang mereka nggak cuma berdebat, tapi timbul pertengkaran. Mereka sampai berantem hebat di antara mereka di situ, karena mereka nggak mau kalah satu sama lain yang mau berdebat. Siapa yang paling hebat? Petrus mungkin bilang saya yang paling hebat karena saya yang paling berani, tapi Yakobus bilang no Petrus, kamu nggak paling hebat. Ingat gak dulu kamu pernah ditegur Tuhan Yesus, kalau yang paling hebat itu saya mungkin orangnya jago buat membuat rute perjalanan kita menjadi lebih lancar. Mungkin ada lagi Andreas bilang no, bukan kalian, aku yang paling hebat. Ingat gak peristiwa 5 roti dan 2 ikan? Siapa yang menemukan anak itu? Di kitab Yohanes dikatakan Andreas yang menemukan anak itu. Mungkin saudara, kalau saya bayangkan, seperti itulah perdebatan-perdebatan yang terjadi di antara mereka. Saudara, kalau kita merefleksikan pertengkaran para murid tentang siapa yang terbesar ini di dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kita berpikir bahwa topik ini gak gitu relevan lah sama kita. Mungkin kita di sini gak memiliki ambisi yang sebesar para murid untuk mengincar satu posisi tertentu. Apakah itu di dalam gereja ataupun itu di luar gereja. Tetapi saya cukup yakin, saudara, kita di sini itu orangnya mah ya udahlah, pengennya biasa-biasa aja, pelayanan mah biasa-biasa aja. Tapi saudara, saya ingin katakan satu hal, bahwa apa yang sebetulnya ada di dalam hati para murid, apa sebetulnya yang menjadi ambisi para murid untuk menjadi besar, itu juga adalah kecenderungan yang ada di dalam hati kita juga tanpa kita sadari. Apalagi saudara, kalau saya mau bawa ini dalam konteks kita dalam gereja, kita pun juga memiliki hati seperti ini, ingin menjadi besar atau menjadi yang terbesar saat kita melayani Tuhan. Bagaimana saudara kita bisa menyadari kecenderungan ini? Bagaimana kita bisa tahu kalau ini ada dalam hati kita?
Ada beberapa pertanyaan saudara yang saya ingin ajukan untuk kita introspeksi mungkin dalam hati kita. Pertama saudara, coba kita tanya pada diri kita sendiri, apakah terutama saat kita melayani, konteksnya saudara, kita pernah merasa kalau sepertinya Tuhan itu butuh saudara untuk melayani. Karena saudara mungkin memiliki talenta yang besar, kemampuan yang lebih hebat dari pelayan-pelayan lainnya, sehingga saudara merasa, ini pelayanan kalau nggak ada saya ini bisa kacau. Pelayanan ini bisa jadinya jelek, nggak bagus hasilnya kalau nggak ada saya. Atau mungkin apakah saudara berpikir bahwa karena saya mampu melayani, saya bisa mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan, you can count on me. Tuhan tuh bisa percayakan sama aku kok, tenang aja Tuhan. Saya bisa bikin pelayanan ini jauh lebih bagus, jauh lebih sukses karena saya bisa. Atau pernahkah saudara kita merasa saat kita melayani, kita tuh merasa harus jadi yang terbaik dari antara pelayan-pelayan yang lain. Kita melihat teman-teman rekan-rekan pelayanan kita itu bukan sebagai rekan pelayanan sesungguhnya, tetapi sebagai kompetisi kita. Kita berasa harus lebih stand out di depan mereka. Kalau bisa jadi pelayan yang paling unggul, pelayan yang paling favorit di mata koordinator. Mungkin kalau Asyir ini menjadi Asyir yang paling favorit di mata Komek sama Cidiana di sini. Atau apakah itu saudara yang kita pernah pikirkan? Saudara, saya ingin katakan jika hal-hal yang tadi saya sebutkan ada di dalam hati kita atau pernah terlintas ada di dalam hati kita, mohon maaf saya harus katakan bahwa kita sebetulnya memiliki hati untuk ingin menjadi yang terbesar di dalam Tuhan, ingin menjadi yang terbesar saat melayani Tuhan. Karena kalau kita merasa hebat, kita merasa keberadaan kita penting, kita mau merasa lebih baik, lebih superior dari pelayan-pelayan atau orang-orang lainnya. Dan apalagi kalau kita berpikir sampai Tuhan itu membutuhkan kita sebetulnya hanya memakai pelayanan untuk melayani ambisi kita sendiri dan bukan untuk melayani Tuhan. Pertanyaannya kenapa? Why we have this kind of heart? Kenapa kita memiliki hati yang seperti ini, saudara? Karena saudara, manusia pada dasarnya itu ingin menjadi besar. Manusia pada dasarnya saudara ingin terlihat hebat, ingin terlihat dihargai, dihormati. Dan saya katakan mengapa ini bisa terjadi, karena menjadi terbesar itu sebenarnya adalah kebutuhan dasar manusia. Tuhan sebenarnya menciptakan kita untuk ini, dan sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan semuanya kepada kita. Tuhan menciptakan kita, Ia memberikan kita harga, Ia memberikan kita penghormatan, Ia melihat dan mengasihi kita dengan sempurna. Dan itu semua dapat terjadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan sudah sebenarnya memberikan itu kepada manusia. Masalahnya manusia di dalam keberdosaannya tidak mau mendapatkan kebesaran itu dari Tuhan. Mereka tidak mau mendapatkan penerimaan, penghormatan itu, mereka rasa tidak cukup datang dari Tuhan. Karena itu mereka mau mencari kebesaran itu di luar Tuhan, mencari itu untuk kepentingannya sendiri. Akibatnya saudara, manusia itu jadi makhluk yang egois. Manusia menjadi makhluk yang lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. Dan kita cenderung secara natur berdosa kita mau menggunakan hal-hal, orang-orang di sekitar kita untuk membuat diri kita sadar atau tidak sadar menjadi lebih penting atau lebih besar. Dan tanpa terkecuali, ini pun juga berlaku terjadi saat kita bergereja dan melayani Tuhan. Nah, saudara, apa akibatnya kalau hal ini terus terjadi? Kita biarkan hati ini terus ada di dalam diri kita saat kita melayani Tuhan. Mungkin pastinya saudara kita akan berakhir seperti murid-murid Yesus, bertengkar. Kita akan mudah konflik dengan satu sama lain. Karena kita semuanya mau menjadi besar di dalam pengertiannya masing-masing, dan masing-masing kepentingan itu pasti akan bertentangan atau akan clash dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Dan saudara, kalau hal ini terjadi dalam pelayanan kita, maka pelayanan itu tidak akan berbuah untuk kemuliaan Tuhan, tetapi bisa jadi pelayanan itu akan menimbulkan kekecewaan, sakit hati, mungkin perpecahan di dalam gereja, atau sampai perpecahan, gereja itu menjadi pecah. Dan kita seringkali mendengar peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi di gereja-gereja pada umumnya. Karena ini timbul dari ambisi kita untuk menjadi besar. Saya pun menyadari dosa ini saudara di dalam pelayanan saya. Dan kalau saya di sini pernah saudara menyakiti saudara, merasa saya memanfaatkan saudara, memakai saudara untuk kemuliaan saya pribadi, di sini saya dengan rendah hati sama meminta maaf sama saudara semuanya. Kalau saya pernah melakukan hal ini pada saudara-saudara semuanya. Lantas saudara, gimana biar hal ini nggak terjadi dalam hati kita, nggak terjadi dalam pelayanan kita, dalam gereja kita? Maka
hati kita harus diubahkan. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Kita lihat di ayat 47. Tuhan Yesus yang tahu isi hati murid-murid ini, mau mengingatkan kepada murid-muridnya apa arti menjadi yang terbesar sesungguhnya di dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus menjelaskan ini dengan mengambil seorang anak kecil sebagai analogi, dan ia berkata di ayat 48, perhatikan kata-kata ini saudara. Dia katakan, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Dengan kata-kata Tuhan Yesus itu mau menegaskan, kalau hati kita mau berubah, dan kita mau mencari, dari hati kita yang mau mencari kebesaran untuk diri kita sendiri, maka kita harus memiliki hati seperti hati yang mau menerima seorang anak kecil ini. Mungkin saudara sini bertanya, apa maksud Tuhan Yesus dengan anak kecil ini? Kenapa dia memakai analogi anak kecil ini, saudara? Ada dua hal yang ingin saya bagikan di sini yang Tuhan Yesus sampaikan melalui anak kecil ini, saudara. Pertama-tama, anak kecil, saudara, kalau dalam konteks budaya Yahudi pada zaman itu bisa dikatakan adalah kelompok yang paling tidak penting di masyarakat. Anak-anak itu bisa dibilang tuh nggak punya apa-apa, mereka juga belum sekolah pada umumnya, karena pada masa itu anak-anak itu baru sekolah pada saat mereka umur 13 tahun, saat mereka dianggap sudah dewasa. Jadi mereka itu bukan orang yang pintar, mereka itu tidak punya kontribusi apapun kepada masyarakat, dan hidup mereka itu harus penuhnya bergantung pada orang tua mereka atau orang lain. Dan inilah mengapa anak kecil itu bisa dikatakan adalah kelompok masyarakat yang terkecil di dalam konteks budaya Yahudi pada waktu itu. Tapi Yesus berkata, yang terkecil seperti seorang anak kecil inilah adalah yang terbesar. Di sini Tuhan Yesus seolah mau menyamaratakan mereka yang dianggap kecil dan mereka yang dianggap besar itu. Tuhan Yesus mau bilang itu semua orang itu sama besarnya, sama pentingnya di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak membeda-bedakan siapa kita berdasarkan apa yang dunia lihat. Seperti misalnya status sosial kita, latar belakang kita, pendidikan kita, atau kekayaan kita. Karena kita semua, baik pria dan wanita, kaya atau miskin, kita orang Batak, orang Jawa, orang keturunan Chinese, kita semua telah mendapatkan anugerah keselamatan yang sama berharganya di mata Tuhan. Sehingga waktu Tuhan melihat kita, Tuhan tidak melihat kita apakah kita besar atau kecil dalam masyarakat, tapi dia melihat kita sebagai orang yang sudah berkenan di matanya, orang yang sudah selamat di matanya. Dan itulah mengapa Tuhan mengingatkan kita juga untuk tidak membeda-bedakan, saudara, satu sama lain. Siapapun mereka, itu semuanya sama pentingnya di mata Tuhan. Ingat, kita semua diciptakan pada dasarnya adalah satu, menjadi gambar dan rupa Allah. Dan waktu kita berelasi dengan orang lain, siapapun itu, kita berelasi dengan gambar dan rupa Allah. Dan itulah yang terpenting yang Tuhan ingatkan kepada kita semuanya. Yang kedua, saudara, saat Yesus berkata kita menerima anak kecil di dalam nama Yesus, itu artinya kita memiliki kehidupan yang memberi daripada menerima. Ini judul khotbah yang ada di poin pertama ini. Dari mana kita mendapatkan hal ini? Terutama dari ayat 48 ini. Saya jelaskan sedikit konteksnya. Dulu, saudara, di konteks zaman Yahudi kuno itu ada pepatah yang berkata seperti ini. Kalau kamu mau menghancurkan hidupmu, kamu akan menghancurkan hidupmu apabila kamu malas bangun pagi, kamu minum anggur di siang hari, dan kalau kamu menghabiskan waktumu dengan anak kecil. Ada pepatah seperti itu, saudara. Jadi, saudara, dalam persepsi budaya Yahudi, menerima anak kecil atau kalau kita berelasi dengan anak kecil, itu sama saja seperti satu kegiatan yang kontraproduktif. Karena kalau kita mau menerima anak kecil, kita mau ngurus anak kecil, kita nggak akan mendapatkan apa-apa dari mereka. Malah, kita harus memberi kepada mereka. Kita harus kasih waktu kita, tenaga, uang, perhatian kita kepada mereka. Saudara di sini yang mungkin sudah punya anak, atau saudara yang mungkin di sini punya rekan-rekan yang punya anak, tahu betapa beratnya mengurus anak kecil, betapa kita harus memberi banyak waktu kita mengurus anak kita, karena itu akan menyita banyak sekali porsi dari kehidupan kita. Tapi justru Tuhan katakan di sini, Yesus katakan di sini, mereka yang terbesar adalah mereka yang mau menyambut menerima anak-anak ini di dalam nama Yesus, yang berarti mereka yang besar adalah yang memiliki hidup yang berfokus pada memberi yang terbaik kepada sesama kita, bahkan memberikan hidup kita tanpa mengharapkan keuntungan untuk diri kita sendiri. Dan dengan kata lain, saudara, menjadi besar dalam kerajaan Allah
adalah hidup yang lebih mementingkan kepentingan sesama kita, yang lebih menghargai sesama kita daripada kita mementingkan atau menghargai kepentingan atau kebesaran diri kita sendiri. Seperti yang tadi kita sudah baca bersama-sama di ayat panggilan ibadah di Filipi 2 ayat 1-4. Memang saudara, ini tidak mudah untuk kita hidupi. Karena saudara, pada saat kita mau belajar untuk rendah hati, kita mau belajar untuk mengasihi sesama kita, memberi lebih daripada menerima, hati kita tuh nggak gampang saudara untuk memberi. Karena secara natural kita itu lebih senang menerima daripada memberi. Secara natural kita tuh lebih hitung-hitungan. Ada kalkulator yang natural berjalan di dalam otak kita saudara saat kita itu mau memberi sesuatu. Apalagi kalau kita mau lakukan itu sama orang yang kita nggak kenal-kenal banget, orang yang mungkin asing bagi kita, orang yang mungkin kita sulit untuk kasihi. Tapi saudara, perintah ini bukan tidak mungkin untuk kita hidupi. Karena sebelum kita dipanggil untuk memberi, ingat satu hal saudara, Tuhan telah terlebih dahulu memberikan dirinya untuk kita. Tuhan telah memberikan apa yang kita perlukan sebelumnya saudara, untuk kita dapat hidup memberi, untuk kita dapat hidup menerima anak kecil, menerima satu sama lain, dan melihat semua itu sama dan tidak membeda-bedakan. Dan oleh karena saudara, ketika kita merasa sulit memberi, kita masih merasa ada untung rugi, atau mungkin kita masih bergumul, kita masih punya hati di sini, kok kenapa saya ini masih bergumul, mau terus mencari kebesaran untuk diri saya sendiri, mau mencari kepentingan untuk diri saya sendiri dalam pelayanan, dalam hidup saya. Saudara berdoa, minta Roh Kudus untuk kembali ingetin kita bahwa kita terlebih dahulu telah diberikan harta yang begitu besar, yang jauh melampaui apa yang kita dapat cari, yaitu Kristus yang menjadi kekuatan kita untuk memberi. Dan inilah hal pertama Tuhan Yesus sampaikan tentang apa artinya menjadi besar. Tapi nggak sampai di sini aja saudara, Tuhan Yesus memperluas cangkupan ini menjadi besar tidak hanya pada individu kita saja, tetapi yang kedua ini adalah Tuhan Yesus menyatakan juga apa artinya menjadi besar di dalam kita secara kelompok atau secara gereja. Kita masuk ke poin yang kedua. Menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah berarti selalu mendukung pelayanan Injil oleh siapapun. Nah saudara, dari kisah perdebatan para murid Tuhan Yesus di di ayat 46-48 ini, Lukas melanjutkan sebenarnya dengan satu kisah persetujuan lainnya. Jadi saudara, di dalam perikop ini sebenarnya ada tiga kisah yang yang momennya berbeda-beda, waktunya berbeda-beda, dan ini adalah kisah berikut yang terjadi di pasal 49-50. Tapi di sini ada satu isu yang sama yang terjadi, yaitu tentang masalah menjadi besar. Apa yang terjadi di sini saudara? Di ayat 49 di sini dikatakan Yohanes itu melapor kepada Tuhan Yesus karena para murid pada waktu itu melihat ada orang yang mengusir setan demi namamu atau demi nama Tuhan Yesus. Namun saudara, melihat kejadian ini, Yohanes dan murid-murid lainnya itu bukannya bersyukur karena orang ini melakukan pengusiran setan, melakukan pelayanan seperti yang dilakukan oleh Yesus dan para muridnya, tetapi malah mereka mencegah orang ini untuk melakukannya karena orang ini bukan bagian dari 12 murid Yesus. Nah saudara, apa isu yang menjadi terbesar yang ada di dalam bagian ini? Oke saudara, perhatikan di sini apa yang Yohanes katakan tentang masalah laporannya ini kepada Tuhan Yesus. Yohanes ini tidak mempermasalahkan sebenarnya aktivitas pengusiran setan yang dilakukan oleh orang itu, tetapi yang ia permasalahkan, dia katakan di situ, orang ini bukan pengikut kita. Perhatikan katanya di sini saudara, Yohanes itu bukan bilang orang ini bukan pengikut Yesus, tapi orang dikatakan ini bukan pengikut kita. Artinya masalah yang Yohanes dan para murid ini miliki adalah karena orang ini bukan bagian dari kelompok para murid Tuhan Yesus. Dan kenapa ini jadi masalah? Karena secara tidak langsung para murid ini berpikir hanya kelompok mereka sajalah satu-satunya itu yang paling benar karena mereka ditunjuk langsung oleh Tuhan untuk mengusir setan, bukan orang lain. Dan dengan kata lain, saudara, mereka itu menganggap kelompok mereka itu yang terbesar, kelompok mereka itu yang paling benar, yang lebih penting daripada yang lainnya. Sehingga kalau ada orang lain yang melakukan hal yang sama mereka lakukan, meskipun hal itu benar, maka mereka memandang orang itu sebagai saingannya mereka. Para murid ini punya mentalitas saudara, either you are with us or you're against us. Kamu itu bergabung dengan kita atau kamu adalah musuh kita. Saudara, apakah mentalitas seperti ini juga kita sering temukan atau jangan-jangan kita miliki di dalam kelompok kita, dalam gereja kita, dalam pengajaran atau di dalam denominasi kita? Apakah kita juga seringkali merasa bahwa gereja kita, pengajaran kita itu adalah pengajaran yang lebih besar, yang lebih benar daripada pengajaran
pengajaran lainnya. Apalagi saudara di sini kalau saya mau menyinggung ajaran yang kita pegang, ajaran reform. Kita tahu, kita di sini setuju dengan teologi reform, gereja GPC adalah gereja reform, gereja mengajarkan ajaran reform, tapi seringkali saudara, masalah orang-orang reform adalah masalah ini. Menganggap ajaran mereka yang paling benar, menganggap mereka yang paling besar daripada yang lain. Memang saya harus akui saudara, teologi reform adalah teologi yang bertanggung jawab dengan Alkitab, dan kita memegang teologi reform karena ini adalah teologi yang betul-betul dapat menjelaskan Alkitab secara akurat. Tapi saudara, kalau kita lihat sikap yang seringkali terjadi di dalam ini adalah kita orang-orang reform atau gereja-gereja reform itu seringkali maunya mengkritisi ajaran gereja-gereja lain. Kita maunya mendebat orang-orang lain. Kita bahkan tidak mau memiliki relasi atau tidak mau bersahabat dengan orang-orang non-reform. Akibatnya, seringkali orang-orang reform itu dipandang orang-orang yang eksklusif. Orang-orang yang tidak bersahabat, tidak memiliki kasih. Nah saudara, pertanyaannya, apakah sebetulnya ini model pelayanan Injil yang Tuhan harapkan di dalam gereja-gereja Tuhan? Pelayanan yang saling bersaingkah? Beradu kritikkah? Pelayanan yang membuktikan siapa yang paling benar, siapa yang tidak? Saudara, kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Yohanes di ayat ke-50. Tuhan Yesus katakan seperti ini. Mendengar akan ada orang di luar mereka yang mengusir setan. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihakmu. Dengan katanya saudara sini, Tuhan Yesus mau berkata bahwa pelayanan Injil yang dilakukan oleh orang itu adalah pelayanan Injil yang juga Tuhan kehendaki. Yesus berkata kepada kita semua bahwa pelayanan Injil itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan oleh gereja mana saja, denominasi mana saja, pengajaran mana saja. Karena pelayanan Injil itu tidak hanya pelayanan yang eksklusif ditugaskan kepada gereja atau kelompok pengajaran tertentu. Saudara, pelayanan Injil itu bukan seperti bisnis franchise. Di mana saudara kalau lihat franchise ya, Indomaret misalnya. Saudara pergi ke Indomaret di Jakarta, saudara pergi ke Indomaret di Bali, ke Indomaret di Sumatera, semuanya sama, punya seragam yang sama, punya SOP yang sama, pelayannya juga punya panggilan yang sama, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja, semuanya kan seperti itu dari Sabang sampai Merauke. Karena itu semuanya seragam, semuanya SOP, itu franchise. Tapi waktu kita berbicara kepada gereja, gereja saudara itu bukan berbicara tentang keseragaman. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tapi Tuhan di dalam kedaulatannya saudara, mengizinkan keberagaman terjadi di dalam gereja. Apakah itu keberagaman di dalam beberapa keyakinan teologis, saya tidak katakan semua, tapi beberapa saja keyakinan teologis yang berbeda. Atau mungkin keberagaman dalam sistem pemerintahannya, keberagaman dalam mereka menjalankan atau mengartikan sakramen, keberagaman dalam program atau pemberitaan yang mereka lakukan. Tuhan di dalam kedaulatannya mengizinkan semuanya itu terjadi saudara. Akan tetapi, meskipun Tuhan mengizinkan keberagaman, ada satu hal yang tidak pernah berbeda. Esensi gereja itu pasti akan tetap sama. Bahwa di dalam gereja-gereja yang beragam itu, mereka semuanya melayani dan berpusat pada Injil Kristus. Jadi kalau saudara mau tahu gereja mana yang benar, gereja mana yang tidak, itu bukan kita lihat dari tata ibadahnya, bukan kita juga lihat dari pemerintahannya seperti apa, tapi apakah gereja itu berpusat dan mengajarkan Injil dengan setia di dalam mimbarnya, di dalam kesehariannya. Mau kita gereja Reform Presbyterian, kita gereja Baptis, kita gereja Pentakosta Karismatik, ataupun yayasan-yayasan non-gereja. Kalau mereka semua, kita semua berpegang pada firman Tuhan, mereka itu pasti punya pandangan yang sama terhadap Injil. Dan saudara, inilah mengapa Tuhan ingin agar gereja-gereja itu tidak melihat satu sama lain itu sebagai kompetisi. Kita tidak melihat terutama saudara di dalam jemaat kita, jemaat-jemaat di luar GPC, jemaat-jemaat di luar Reform, itu sebagai kompetisi kita yang perlu kita benarkan. Tapi mereka itu adalah partner kerja Injil bersama-sama dengan kita. Tapi di sini saya menegaskan bukan berarti kita harus mengkompromikan teologi kita. Enggak saudara. Kita tetap harus memegang keyakinan teologi kita sendiri, kita tetap bertumbuh di dalam keyakinan teologi kita sendiri. Dan saudara, itu bukan menjadi sebenarnya satu penghalang harusnya waktu kita berhadapan atau kita bertemu, berelasi dengan orang-orang yang teologinya berbeda. Karena satu hal saudara, Injil itu mempersatukan, bukan memisahkan seharusnya. Dan sebagai partner Injil saudara, sudah sepatutnya
Gereja-gereja antar denominasi manapun itu dapat saling mendukung, saling belajar satu sama lain. Tidak heran saudara, kita Gospel Providence Church di bulan Mei kemarin, kita pergi ke Surabaya, kita belajar dari gereja yang berbeda ajarannya berbeda ajaran dan sistem kepemimpinan dengan kita, tapi kita belajar banyak hal tentang budaya gereja, tentang bagaimana mengembangkan sistem kepemimpinan di sana, bagaimana untuk membuat program-program pengajaran. Dan begitu pun gereja-gereja lainnya juga dapat belajar dengan gereja kita. Inilah saudara sistem saling mendukung. Saya dan Pak Riza pun juga kita memiliki partner-partner pendeta-pendeta, rekan-rekan pelayanan dari gereja-gereja yang non-reform juga saudara. Di mana mereka tuh sangat mendukung kita, mendoakan kita, ngecek kita terus-terusan. Dan inilah saudara kesatuan. Inilah saudara satu keharmonisan yang Tuhan harapkan terjadi di dalam gereja Tuhan. Dan inilah artinya menjadi yang terbesar di dalam gereja Tuhan. Bukan mengedepankan gereja, tapi menjadi besar dengan mengedepankan Injil yang kita layani. Nah saudara, saya percaya kalau hal ini dapat terjadi, gereja-gereja dapat lebih bersatu. Gereja-gereja yang berbeda-beda denominasi itu dapat lebih mengedepankan Injil. Saya percaya Injil itu akan semakin besar. Injil itu akan semakin lebih banyak lagi menjangkau orang-orang, kemuliaan Tuhan akan semakin nyata di dalam pelayanan gereja-gereja Tuhan. Dan inilah poin kedua yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bukan hanya menjadi besar secara individu, tapi menjadi besar secara gereja. Bukan menjadi besar secara gereja, secara pengajaran, atau secara gereja itu sendiri, tapi menjadi besar karena Injil. Dan itulah artinya saudara, menjadi besar yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tapi saudara, kita sudah mendengar ini semua, pertanyaannya gimana kita dapat mewujudkan perintah ini untuk menjadi besar? Apalagi seperti yang tadi kita sudah lihat, kecenderungan kita untuk membuat diri kita menjadi besar itu sangat tinggi. Kecenderungan kita untuk merasa gereja kita itu lebih benar, itu juga masih tinggi saudara. Gimana kita dapat memiliki kerendahan hati dan dapat menerima satu sama lain, menerima kelompok-kelompok yang berbeda dari kita, seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Satu hal saudara, kita harus melihat kepada pribadi Kristus itu sendiri. Kita masuk ke poin yang terakhir. Menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah berarti menerima kerendahan Kristus yang membawa pada kemuliaan. Saudara, kita mau balik ke ayat 43b sampai ke ayat 45 di sini. Selain Tuhan Yesus memberikan gambaran anak kecil sebagai satu analogi, Tuhan Yesus juga memberikan satu penggambaran lagi, yaitu dengan dirinya sendiri. Yang kita lihat di sini. Di sini saudara, di ayat 43b sampai ayat 45, di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di ayat 44 dikatakan seperti ini. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Perkataan ini sekaligus menunjukkan pernyataan kedua Tuhan Yesus tentang apa yang akan terjadi sesungguhnya pada Yesus. Di mana orang-orang yang sebelumnya itu takjub melihat mujizat Tuhan Yesus, dikatakan di ayat 43a, itu akan berbalik menuduh dia dan akhirnya akan menyalibkan Tuhan Yesus. Melalui salibnya, Yesus mau menunjukkan kepada murid dan kita semua, ini adalah kebesaran sesungguhnya yang ia jalani. Dan ia jalani bukan dengan menunjukkan kekuasaan dan namanya yang besar sebagai Tuhan Raja di atas segala raja, tetapi dengan kerendahannya yang luar biasa. Dan saya ingin kita kembali membaca berita anugerah kita tadi di Filipi 2 ayat 5-8. Inilah kebesaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kalau boleh ditayangkan lagi kalau bisa. Filipi 2 ayat 5-8 tadi dikatakan seperti ini. Saya akan bacakan ayat ini sekali lagi. Yang Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya sampai dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Para murid yang kembali mendengarkan pernyataan ini saudara, dikatakan di ayat 46, di ayat 45 itu tidak mengerti akan perkataan Tuhan Yesus ini. Mereka pikir bagaimana Yesus yang mereka percaya sebagai Mesias yang besar itu akan mati di tangan-tangan orang-orang yang mengaguminya. Itu tidak masuk akal. Dan dikatakan pernyataan ini masih tersembunyi bagi mereka karena pada saat itu belum genap waktunya Tuhan Yesus menyatakan hal ini dengan utuh. Dan begitu pun dengan dunia ini saudara, waktu dunia mendengar Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang mati di atas kayu salib, mereka tuh juga tidak mengerti, tidak menerima gimana mungkin
Tuhan yang maha besar, yang terbesar dari apapun juga di dalam dunia ini, bisa menjadi manusia yang kecil, dan bahkan manusia yang kecil ini sampai harus mati di atas kayu salib. Tetapi saudara, bagi Bapa di sorga, Bapa di sorga melihat dan merancangkan karya penebusan Kristus ini sejak semulanya. Dan dia melihat betul bahwa justru di dalam kerendahan Tuhan Yesus inilah, di dalam dirinya yang berinkarnasi menjadi manusia sampai mati di atas kayu salib inilah, justru ini adalah bukti kebesaran Tuhan yang sesungguhnya. Karena hanya di dalam kematian Kristus saja saudara, manusia itu tidak akan binasa karena dosa. Dan karena kematian Kristus sajalah saudara, manusia yang statusnya tadi bersalah karena dosa, itu menjadi dibenarkan di hadapan Bapa dan menjadi berkenan di mata Tuhan. Dan oleh karena itu saudara, hanya di dalam kematian Kristus sajalah manusia yang paling terkecil di dunia ini, apakah itu manusia yang dianggap hina, bodoh, tidak penting, tidak bermanfaat di mata dunia ini, itu dapat menjadi besar karena kita kembali diangkat menjadi anak-anak Tuhan, yang juga dikatakan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah bersama-sama dengan Allah. Dan sama seperti Bapa akan memuliakan Kristus yang mati bagi kita, kita yang telah menerima anugerah keselamatan ini, kita yang telah menerima Kristus yang telah mati di dalam hidup kita ini, juga akan dimuliakan di dalam kekekalan. Dan saudara, kalau Tuhan ini sudah memberikan yang terbesar bagi hidup kita di dalam Kristus saat ini saudara, Ia telah memberikan nyawanya sendiri, Ia telah merendahkan diri begitu rupa, sehingga kita yang rendah itu menjadi mulia di hadapan Bapa. Maka saudara, apakah artinya ambisi-ambisi kita itu untuk hidup menjadi besar di hadapan Tuhan? Apakah artinya kita harus tampil excellent, kita harus membuktikan diri kita se-excellent mungkin, sesuperior mungkin waktu kita melayani, waktu kita mengikut Kristus? Ambisi-ambisi kita yang kita miliki itu saudara, ibaratnya seperti uang receh yang gak ada nilainya bila dibandingkan dengan kemuliaan Kristus yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan kita semua saudara ada di dalam Kristus saat ini telah menerima kemuliaan Kristus ini di atas penderitaan Kristus di atas kayu salib. Dan saudara, saya berdoa, kita berdoa agar kemuliaan Kristus ini dapat terus menyerap, terlihat dalam kehidupan kita setiap saat. Kita berdoa saudara, agar kemuliaan Kristus ini saudara, kebesaran yang Ia sudah nyatakan kepada kita ini, dapat membawa kita untuk memiliki kerendahan hati, untuk dapat menerima anak-anak kecil dalam nama Yesus, dapat memperbaiki hati kita, bagaimana kita memandang satu sama lain, tidak memandang mereka berdasarkan status mereka, tidak memandang mereka berdasarkan siapa mereka, dari suku mana mereka, tapi memandang kita semua sama berharganya di mata Tuhan. Kita berdoa bagaimana kebesaran Kristus ini pun juga dapat membawa kita lebih rendah hati, memberikan diri kita, memberikan hidup kita lebih lagi saudara, untuk satu sama lain, untuk menolong, membantu mereka, menganggap mereka lebih penting daripada diri kita sendiri. Dan inilah kehidupan Injil yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sejati, yang Tuhan nyatakan di dalam karya Injil penebusannya bagi kita. Hidupi ini terus saudara, doakan ini terus. Minta roh Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita, senantiasa memimpin kita di dalam kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami melihat Engkau Allah yang begitu besar dan mulia. Engkau Allah yang agung dan besar, melampaui kebesaran yang kami pikir kami dapat miliki dalam hidup ini. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika hati kami saat ini masih mencari kebesaran yang fana dalam hidup ini. Ampuni kami juga Tuhan, kalau kami seringkali juga mau memakai pelayanan Kristus, memakai gereja Tuhan untuk meninggikan diri kami sendiri atau meninggikan kelompok kami Tuhan. Apapun motivasi itu di dalam hati kami Tuhan, Bapak, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan yang memperbaikinya, Tuhan yang membenarkannya dan mengkalibrasinya ulang, sehingga mata kami tidak tertuju kepada kebesaran-kebesaran yang fana itu, tapi mata kami tertuju kepada kebesaran yang sesungguhnya, kebesaran yang Kau nyatakan di dalam kerendahan dirimu di atas kayu salib. Dan Bapak, biar kebenaran ini, karya keselamatanmu ini terus memenuhi hati kami, sehingga kami melihat karya salibmu ini sebagai anugerah yang paling berharga, dan melihat dunia ini semakin fana dan semakin lenyap di dalam ambisi dan hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.